Baik, berikutnya eh, P-problems. P-problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Itu adalah P-problem. Jadi yang eh, keputusan-keputusan yang bentuknya dapat diselesaikan dengan algoritma waktu polinom seperti n tadi, n log n dan seterusnya, itu disebut dengan P-problem. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Ya, anggota himpunan P. Contoh persoalan mencari apakah sebuah key, kata kunci terdapat dalam sebuah baris ya seperti tadi. Persoalan search gitu ya, misalkan ada 1, 2, 3 kita disuruh mencari satu di posisi berapa gitu ya. Nah, maka itu disebut dengan P-problems. Semua persoalan keputusan yang telah ditemukan algoritma dalam waktu polinom itu termasuk di dalam P-problems. Nah, pertanyaannya adalah, apakah traveling salesperson decision problem itu termasuk di dalam P-problems? Jadi meskipun belum ada orang yang menemukan algoritma traveling salesman problem, traveling decision problem itu dalam waktu polinom, namun tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa ya, TSDP ini tidak dapat dipecahkan dalam waktu polinom. Artinya bahwa belum ada yang menemukan. Ya. Jadi belum ada yang bisa menemukan algoritma TSDP dalam waktu polinom. Tapi kita tidak bisa mengejudge gitu bahwa dia bukan termasuk P-problem atau tidak dapat dipecahkan dalam waktu polinom. Jadi bisa bisa saja nanti akan ada orang yang bisa membuktikan bahwa TSDP itu termasuk di dalam P-problem. Nah, di dalam P-problem itu ada algoritma deterministik, yaitu algoritma yang dapat ditentukan dengan pasti apa saja yang akan dikerjakan selanjutnya oleh algoritma tersebut. Jadi algoritmanya itu jelas strukturnya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, diulang lagi langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya. Itu disebut dengan algoritma deterministik. Algoritma deterministik bekerja sesuai dengan sifat natural dari komputer saat ini ya, di mana dia hanya bisa mengeksekusi satu operasi setiap waktu, kemudian diikuti oleh operasi selanjutnya, dan dia sifatnya sekuensial. Yang berikutnya adalah algoritma non-deterministik. Itu adalah algoritma yang kita dihadapkan dalam beberapa opsional, pilihan. Algoritma ini memiliki kemampuan untuk menerka opsi pilihan yang tepat. Jadi seperti if then gitu ya, atau ada bentuk case gitu. Jadi ada pilihan-pilihan itu disebut dengan algoritma non-deterministik. Nah, biasanya algoritma non-deterministik ini dijalankan oleh komputer yang bersifat non-deterministik atau komputer hipotetik, hipotesa gitu, hipotetik. Yaitu komputer non-deterministik ini memiliki kemampuan mengevaluasi sejumlah berhingga atau tak berhingga operasi secara paralel. Jadi dia bisa memprediksi, misalkan dari ini mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini gitu ya. Ada banyak cabang pilihan.
Maka dia bisa memprediksi, oh kalau habis ke sini nanti dia akan ke sini. Tapi kalau yang saya lewat jalan ini nanti tetap di nol lagi gitu. Nah, ini biasanya algoritma algoritma yang bersifat prediktif seperti ini biasanya dimuati dengan kecerdasan ya. Kita lihat contoh pertama, traveling salesman atau non-deterministik dari traveling salesman decision problem, TSDP. Ini yang contoh non-deterministik ya, misalkan untuk I sama dengan 1 sampai N, itu tadi milih sisi dari graf, kemudian hapus sisi tersebut dari himpunan sisi, kemudian selesai. Nah, di sini kalau kita hitung solusinya dapat diverifikasi semua bobot sisi yang terpilih memeriksa apakah jumlahnya lebih kecil dari D, ya, traveling salesman decision problem. Jadi memilih sebuah sisi dari graf itu big O-nya adalah 1. Tapi kalau ada sejumlah N gitu ya, ini kan, jadi for ini maka dia big O-nya jadi N, sejumlah pengulangannya, karena N-nya itu banyaknya sisi ya. Kemudian, oh sorry, bukan banyaknya sisi, banyaknya vertex. Nah, kompleksitasnya itu akan memverifikasi solusi dari big O untuk N. Kompleksitas keseluruhannya itu adalah big O ditambah dengan big O N. Ya, ini tidak ada perubahan meskipun ada misalkan dia dua dua kali gitu ya. Ini kompleksitasnya tetap sama. Kemudian kita lihat contoh kedua, persoalan Hamilton Circuit. Hamilton Circuit ini eh, bisa dikatakan kebalikan dari traveling salesman problem, di mana kalau traveling salesman problem itu kan kita bagaimana memilih kota yang hanya dilalui satu kali, di mana kota itu digambarkan dengan vertex gitu ya, dengan vertex. Jadi ini nggak boleh dilewati lebih dari satu kali. Nah, kalau di sirkuit Hamilton atau Hamiltonian sirkuit ini, itu kita diminta menentukan uh, jalur di mana edge-nya atau rusuknya ini tidak boleh dilewati lebih dari satu kali. Gitu. Jadi ini, ini. Ya, hampir mirip seperti traveling salesman problem. Hanya bedanya di sini adalah dia hanya boleh melewati jalur itu satu kali. Tapi kalau traveling salesman problem itu kan vertex-nya yang tidak boleh dilewati lebih dari satu kali. Ini melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu. Nah, algoritma termasuk non-deterministik. Jadi kita menentukan permutasi dari semua simpul. Jadi permutasinya maksudnya apakah di sini itu dia kan akan melihat ke sini, melihat ke sini, dan melihat ke sini, ada 3. Kemudian di setiap ini itu kan ada sini, ke sini, ke sini, apakah dia pernah diulang lagi atau bagaimana. Kemudian dilakukan pemeriksaan apakah permutasi tersebut membentuk sirkuit. Jika membentuk sirkuit maka selesai. Tidak ada penyelesaian Hamiltonian sirkuit ya. Jadi dia tidak boleh di sini membentuk satu sirkuit. Ya.
Jadi hanya satu saja, tidak boleh pada saat itu melewati lagi, sehingga dia akan membentuk sirkuit yang banyak di dalam.